Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ketemu lagi dengan saya Pato alias Bapak Toikin. Taruna dan taruni yang Bapak banggakan. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mengevaluasi dan mengkonfigurasi DHCP server. Baik, kita mulai saja. Kompetensi dasar itu menjadi pembahasan utama. Kita langsung aja. Kompetensi dasar 3.3 mengevaluasi DHCP server dan 4.3 mengkonfigurasi DHCP server. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan konsep DHCP, menentukan cara konfigurasi DHCP, melakukan konfigurasi DHCP, menguji hasil konfigurasinya, dan membuat laporan konfigurasinya. Lanjut. Materi pembelajarannya yaitu tentang apa pengertian DHCP, cara kerjanya, DHCP server itu apa, DHCP client itu apa, berikut konfigurasinya. Kemudian kalau konfigurasi langsung kita praktekkan saja. Lanjut. Pengertian DHCP server. DHCP, kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, adalah sebuah layanan yang memberikan nomor IP address secara otomatis kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan layanan inilah yang disebut DHCP server. Jadi ada dua kesimpulan. Satu, komputer yang memberikan atau perangkat yang memberikan IP address yang disebut DHCP server, sedangkan perangkat atau komputer yang menerima IP address disebut DHCP client. Selain IP address, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan netmask, default gateway, konfigurasi DNS atau IP DNS, dan NTP server, serta masih banyak lagi custom atau option tergantung apakah DHCP tersebut bisa support. Lanjut. Fungsi DHCP server. Keuntungan dan fungsi dari layanan DHCP adalah di mana komputer-komputer klien tidak perlu lagi untuk mengkonfigurasi IP address secara manual, yakni otomatis diberikan dari server, sehingga mencegah terjadinya IP konflik. DHCP paling sering digunakan di dalam jaringan yang berskala besar. Lanjut. Nah, ini cara kerja DHCP server. Yang pertama, IP list request, yakni DHCP client meminta IP address atau menyarankan IP address ke DHCP server. Sedangkan IP list offer, yakni DHCP server memberikan penawaran kepada klien berupa IP address yang ada di database server. Kemudian IP list selection, yakni DHCP client memilih IP address yang sudah ditawarkan oleh DHCP server. Kemudian dari DHCP server memberikan IP list acknowledgement, yakni mengkonfirmasi IP address yang mengkonfirmasi dan memberikan IP address yang sudah dipilih oleh DHCP client. Begitu penjelasannya. Ini daftar pustakanya. Baik, kita lanjut langsung praktek saja. Kita siapin virtual box-nya. Nah, kita tunggu. Nah, ini virtual box-nya sudah oke, sudah kita CLS. Kita ketikkan clear. Ya. Kemudian langsung saja ya, kita praktekkan. Yang pertama ya, pastikan kita mengetikkan apt min cd-rom add. Fungsinya apa? Fungsinya kita menambahkan DVD. Ya, ini fungsi untuk menambahkan DVD supaya bisa terbaca. Oke. Enter. Oke. Kita ketik ini, kemudian kita tambahkan DHCP server itu berada pada binary 2.
klik binary 2, klik 2 kali, kemudian kita enter. Oke, DVD 2 sudah terbaca. Kemudian lakukan perintah apt minget install isc dhcp server, kemudian enter. Kemudian DHCP server sudah terinstall. Kemudian lakukan edit ya dengan mengetikkan nano etc, kemudian dhcpd, kemudian conf, enter. Kemudian ketikkan Ctrl W, kita cari ya, ketikkan SLI juga biar langsung ke sumbernya. Nah, ini slightly different. Nah, ini pengaturannya. Pengaturan ini harus disesuaikan dengan IP address kita. Kalau IP address ya networknya berkepala 2, maka di sini juga harus 2. Samakan. Kalau tidak sama, nanti IP DHCP servernya tidak berfungsi. Kita samakan. Samakan saja dengan ini. Oke. Seperti ini. Oke, kalau sudah sama, kemudian kita simpan dengan Ctrl X. Kemudian tekan tombol yes. Nah, itu sudah tersimpan. Oke. Kemudian kita edit lagi file nano yang berada pada etc default, kemudian isc default, isc dhcp server. Maaf, ada yang salah. Nano etc, oke, ada yang salah. Ini default, seharusnya default. Nah, kita cari yang terakhir. Ini juga harus dipastikan harus sama dengan Ethernet yang aktif itu Ethernet 0 atau Ethernet 1. Oke, kita Ethernet 0 itu yang aktif. Oke, teman-teman simpan. Oke, yes, tekan yes, kemudian enter. Kita pastikan benar tidak IP Ethernet 0 yang aktif. If config. Nah, kita lihat iya benar Ethernet 0 yang aktif. Kemudian setelah itu kita restart ya. Oh, sebelum kita restart, kita restart dulu dengan mengetikkan perintah service isc. Oke, kemudian kalau restart perintahnya menggunakan restart. Kalau ada kesalahan biasanya ada peringatan. Nah, kita lihat statusnya. Apakah DHCP server sudah terinstall dengan baik dan benar? Ketikkan status. Oke. Kita lihat warna hijau DHCP-nya aktif atau running, berjalan dengan baik. Oke. Setelah itu, kalau sudah demikian, kita pastikan setting di DHCP kliennya. Ya, setting di DHCP kliennya. Oke. Kita mengetikkan setting di DHCP kliennya. Nah, kliennya di obtain semua. Nah, ininya harus di obtain semua kliennya. Klien di obtain semua. Kemudian klik OK. Ini seharusnya sudah berjalan dengan baik dan benar. Ya, kalau di yang asli. Kalau di VirtualBox cukup
Sampai di sini aja, cukup sampai aktif running. Oke. Cukup sekian tutorial penjelasan tentang DHCP server ya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.